Revitalisasi pertanian adalah salah satu dari ketiga jalur yang digunakan pada masa Kabinet Indonesia Bersatu di era pemerintahan Presiden Susilo Bambang Yudhoyono. Ketiga strategi tersebut yang pertama adalah peningkatan pertumbuhan ekonomi sebesar 6,5% per tahun melalui percepatan investasi dan ekspor. Lalu yang kedua adalah pembenahan sektor real guna menyerap angkatan kerja dan membuka lapangan pekerjaan baru. Lalu yang ketiga adalah revitalisasi pertanian dan pedesaan guna mengentaskan kemiskinan. Ketiga jalur strategi ini diharapkan mampu terwujud dan berkelanjutan sehingga bisa berkontribusi pada peningkatan kesejahteraan masyarakat. Peran sektor pertanian dalam pembangunan ekonomi di Indonesia. Pembangunan pertanian dapat meningkatkan ketahanan pangan dan akses daya beli terhadap pangan sehingga pemenuhan gizi masyarakat dapat terpenuhi guna menciptakan generasi unggul untuk menyongsong pembangunan negara di masa depan. Sektor pertanian sangat potensial dalam meningkatkan produktivitas tenaga kerja sehingga beban pengangguran dapat dikurangi. Peran sektor pertanian dalam pembangunan ekonomi di Indonesia adalah sebagai berikut. Yang pertama, mengurangi penduduk yang masih tergolong miskin. Yang kedua, penyediaan lapangan kerja. Yang ketiga, mendorong munculnya usaha baru. Keempat, menyediakan faktor produksi. Dan yang kelima adalah menghasilkan devisa. Dimensi terkini pembangunan pertanian di Indonesia. Tiga dimensi penting dalam pembangunan pertanian, pertumbuhan pertanian, pengentasan kemiskinan, dan keberlanjutan lingkungan hidup yang diungkapkan Bustanul Arifin dalam bukunya yang berjudul Pembangunan Pertanian atau Paradigma Kebijakan dan Strategi Revitalisasi. Di antaranya yaitu A. Dimensi broad-based atau berspektrum luas. Pembangunan pertanian berspektrum luas lebih berorientasi pada pertumbuhan pertanian. Lalu muncul istilah 5I dalam strategi pertumbuhan pertanian, yaitu yang pertama inovasi, yang kedua infrastruktur, yang ketiga input, yang keempat institusi, yang kelima insentif. Dimensi yang kedua adalah dimensi pemerataan dan pengentasan kemiskinan. Dimensi pemerataan dan pengentasan kemiskinan dijabarkan, yang diantaranya yang pertama pembangunan pertanian secara luas, yang kedua pelaksanaan lead reform dengan program berdasar pada basis pasar, yang ketiga investasi sumber daya manusia di pedesaan seperti tingkat pendidikan, sarana air yang bersih, kesehatan, dan lain-lain. Yang keempat, ikut serta para wanita dalam kegiatan pertanian dan kegiatan rumah tangga. Yang kelima, partisipasi masyarakat pedesaan dalam pengambilan keputusan. Yang keenam, pengembangan secara aktif dan keberlanjutan untuk perekonomian pedesaan non-usaha tani. Dimensi yang ketiga adalah dimensi keberlanjutan dan pelestarian lingkungan hidup. Pembangunan pertanian kini diharapkan mampu mencapai tujuannya tanpa merusak basis sumber daya alam dan mampu menjaga keberlanjutan lingkungan hidup. Adapun beberapa strategi pertanian yang harus dipahami. Hal ini diantaranya, yang pertama, tingginya pertumbuhan penduduk yang tidak diiringi penambahan lapangan kerja. Dalam hal ini peluang usaha non-tani. Yang kedua, memprioritaskan penelitian keberlanjutan lingkungan hidup tentang teknologi pertanian yang baru dikembangkan. Yang ketiga, tingkatkan hak dan kepemilikan petani terhadap sumber daya alamnya. Yang keempat, meningkatkan pengelolaan sumber daya milik bersama atau common property research, atau boleh privatisasi asalkan tidak meninggalkan dampak eksternalitas yang sangat mengganggu. 5. Menyelesaikan masalah eksternal yang menggantung melalui sistem perpajakan yang optimal. 6. Meningkatkan kinerja institusi pemerintah terkait bertanggung jawab mengenai pengelolaan sumber daya alam. Yang ketujuh, memperbaiki historisasi harga yang memungkinkan penggunaan faktor produksi yang secara berlebihan. Yang kedelapan, menciptakan suatu sistem yang dapat memonitoring perubahan sumber daya alam. Landasan teori dan masa pemikiran dalam aplikasi revitalisasi pertanian. Beberapa landasan teori dan masa pemikiran yang dapat digunakan untuk aplikasi strategi revitalisasi pertanian dapat diikhtiarkan sebagai berikut.
Yang pertama adalah mazhab neoklasik, yang kedua mazhab strukturalis, yang ketiga adalah mazhab populis. Mazhab neoklasik ini mengatakan bahwa sektor pertanian sudah menjadi basis perekonomian jika mampu menggandakan pendapatan dan menggandakan tenaga kerja. Penggandaan pendapatan ini maksudnya sektor pertanian mampu memberikan tambahan pendapatan yang berkaitan langsung dengan sektor pertanian itu sendiri. Contohnya adalah agroindustri. Dan mampu menjadi pengganda tenaga kerja maksudnya adalah jika sektor pertanian ini mampu membuka lapangan pekerjaan baru. Selanjutnya adalah mazhab strukturalis. Di mazhab ini disebutkan bahwa pertanian dikatakan hidup kembali jika pendapatan petani meningkat dan kesejahteraannya ikut membaik. Tentunya hal tersebut akan mengurangi angka-angka kemiskinan. Upaya yang dapat dilakukan pemerintah untuk melindungi para petani ini adalah dengan dilarangnya impor beras, perbaikan tata niaga impor gula, lalu pengenaan bea ekspor pada kakao dan CPO. Selanjutnya adalah mazhab populis. Pertanian dikatakan berhasil jika mampu mengentaskan masyarakat pedesaan dari kemiskinan. Upaya yang bisa dilakukan adalah dengan dipenuhinya hak-hak dasar masyarakat di pedesaan seperti dalam bidang kesehatan, pemenuhan gizi yang cukup, dan memfasilitasi pendidikan yang memadai. Dimensi pemerataan dan pengentasan kemiskinan dijabarkan sebagai berikut. Yang pertama yaitu pembangunan pertanian secara luas. Produksi sektor pertanian biasanya berskala kecil, tidak seperti pengolahan dan pemasaran yang berskala luas. Pembangunan pertanian yang menitik beratkan pada rumah tangga petani sebagai kelompok sasaran dapat mendorong adanya pemerataan dan efisiensi secara bersamaan. Kemudian, pelaksanaan land reform dengan program berdasarkan pada basis pasar. Jika kegiatan produktivitas lahan lebih banyak berfokus pada kegiatan usaha tani berskala besar, tentunya strategi land reform akan relevan ditambah adanya prinsip kehati-hatian dan ketelitian. Selanjutnya yang ketiga, investasi sumber daya manusia di pedesaan seperti tingkat pendidikan, sarana air bersih, kesehatan, keluarga berencana, ditambah program-program nutrisi. Investasi sumber daya manusia ini guna meningkatkan produktivitas masyarakat miskin serta untuk meningkatkan peluang dan kesempatan mereka memperoleh pekerjaan dan mendapatkan yang lebih layak. Yang keempat, ikut serta para wanita dalam kegiatan pertanian dan kegiatan rumah tangga. Program-program pendidikan dan penyuluhan pertanian, kredit dan bantuan usaha kecil dan menengah sebaiknya juga menjangkau wanita tani dan pedesaan. Karena demikian pentingnya peranan dan posisi mereka dalam pembangunan pertanian secara keseluruhan. Selanjutnya adalah pengembangan secara aktif dan berkelanjutan untuk perekonomian pedesaan non-usaha tani. Sektor non-usaha tani ini tidak saja merupakan sumber pendapatan dan kesempatan kerja bagi masyarakat desa, tetapi bersamaan menjadi dasar kenaikan pendapatan dan kesempatan kerja jika sektor pertanian dapat tumbuh secara optimal. Yang terakhir, partisipasi masyarakat pedesaan dalam pengambilan keputusan. Semua bagian masyarakat pedesaan yang tidak hanya golongan kelas menengah dan para elit pedesaan harus ikut serta di dalam penentuan prioritas program-program investasi pemerintahan, terutama yang berhubungan langsung dengan kehidupan masyarakat desa. Jadi, pertanian selalu bergerak dinamis. Kontribusi sektor pertanian sangat penting dalam kehidupan masyarakat dan ketahanan pangan di Indonesia. Pembangunan pertanian perlu difokuskan pada peningkatan kualitas sumber daya manusia petani. Pembangunan pertanian berkelanjutan dan ramah lingkungan diharapkan dapat menjadi penggerak sektor lainnya.